Tak ada yang tahu. Wanita yatim piatu bernama Alia yang setiap hari dihina di rumah mewah itu sebenarnya adalah darah daging dari pria terkaya dan paling dihormati di negeri ini. Alia berusia 27 tahun. Cantik, sederhana, dan yatim piatu sejak kecil. Ia tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh. Hanya doa dan ketabahan yang menemaninya bertahan hidup. Ketika Alia menikah dengan Dimas, ia percaya hidupnya akan berubah. Dimas mencintainya dengan tulus. Namun Alia lupa satu hal. Ia harus hidup di bawah bayang-bayang ibu mertua yang sombong dan kejam. Sejak hari pertama menjadi menantu, Alia tak pernah dianggap. Perempuan tanpa orang tua tidak tahu diri, kata sang ibu mertua dingin. Setiap hari Alia diuji, direndahkan, dan dibuat merasa tak pantas menjadi istri anak kesayangannya. Dimas terjepit. Alia menahan luka. Dan tak seorang pun tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Alia menyimpan rahasia besar tentang asal-usul darahnya sendiri. Hingga hari itu tiba, saat seorang kakek kaya raya dan sangat dihormati berdiri di depan Alia, menatap liontin di lehernya dengan mata basah. "Cucuku, akhirnya aku menemukanmu." Saat itu, rumah megah yang selama ini menindas Alia terasa begitu kecil. Dan kesombongan yang pernah menginjak-injaknya runtuh tanpa suara. Hujan turun sejak sore dan semakin deras ketika Alia berdiri kaku di depan gerbang rumah keluarga Dimas. Air hujan membasahi rambut hitamnya yang terurai rapi, membasahi bahu gaun sederhana berwarna krem yang ia pakai. Usianya 27 tahun, wajahnya cantik alami tanpa rias berlebihan, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang sulit dijelaskan. Itu bukan lelah karena perjalanan, melainkan lelah karena hidup. Di tangannya, Alia menggenggam sebuah tas kecil. Isinya tak banyak. Beberapa potong pakaian, perlengkapan pribadi, dan sebuah liontin tua yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Tidak ada koper besar. Tidak ada orang tua yang mengantar. Tidak ada suara ibu yang mengingatkan agar ia berhati-hati. Atau ayah yang menepuk pundaknya sambil berkata semuanya akan baik-baik saja. Sejak kecil, Alia terbiasa melangkah sendiri. Gerbang besi hitam itu terbuka perlahan dengan bunyi berdecit. Lampu taman menyala terang, memantulkan kilau air hujan di lantai marmer halaman. Rumah itu besar, megah, dan berdiri angkuh seolah ingin menunjukkan bahwa siapapun yang masuk harus tahu diri. Bu Ratna berdiri di ambang pintu utama. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya elegan, wajahnya keras tanpa senyum. Tatapan matanya menyapu Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki, dingin dan menilai. "Masuk," katanya singkat. Tidak ada sapaan, tidak ada kalimat selamat datang. Hanya satu kata yang terdengar seperti perintah. Alia menunduk sopan. "Iya, Bu," jawabnya lirih. Saat kakinya melangkah masuk, Alia merasa seperti melewati batas yang tidak terlihat. Aroma rumah itu mahal dan asing. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya dingin. Dinding-dinding dihiasi lukisan mahal dan foto keluarga yang tersenyum rapi. Alia memperhatikan satu persatu wajah dalam foto itu, bertanya dalam hati, di mana tempatnya nanti? "Mulai hari ini kamu tinggal di sini," ucap Bu Ratna sambil berjalan mendahului. "Ikuti aturan rumah ini. Jangan banyak bertanya. Jangan bikin masalah. Dan satu lagi." Bu Ratna berhenti melangkah, menoleh tajam. "Jangan pernah membuat orang lain berpikir kamu pantas hanya karena kamu istri Dimas." Kalimat itu jatuh berat di dada Alia. Ia mengangguk pelan. Alia mengerti, "Bu." Padahal, yang sebenarnya ingin ia katakan adalah betapa ia ingin diterima. Betapa ia hanya ingin hidup tenang bersama suaminya. Tapi Alia sudah belajar sejak kecil, bahwa menjelaskan diri pada orang yang tak mau mendengar hanyalah membuang tenaga. Dimas muncul dari arah tangga. Wajahnya terlihat cemas melihat Alia berdiri basah kuyup. "Masuk dulu, Li," katanya lembut sambil meraih tangan Alia. "Kamu kedinginan." Sentuhan itu membuat dada Alia sedikit hangat. Ia menatap Dimas dengan senyum kecil. Senyum yang ia pakai untuk menyembunyikan rasa takutnya. Namun Bu Ratna berdeham keras. "Jangan manjakan dia," katanya dingin.
Di rumah ini, semua punya tugas. Dimas menarik napas, tapi tidak membantah. Ia hanya menggenggam tangan Alia sebentar, seolah ingin berkata, "Bertahanlah." Malam pertama Alia di rumah itu terasa panjang. Setelah makan malam yang sunyi tanpa percakapan berarti, Alia masuk ke kamar yang disediakan untuknya. Kamar itu besar, ranjangnya empuk, lemari pakaiannya luas. Tapi semua terasa asing. Terlalu rapi, terlalu dingin. Alia duduk di tepi ranjang. Suara hujan masih terdengar di luar jendela. Ia menatap sekeliling kamar. Lalu akhirnya air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah, Ibu," bisiknya dengan suara bergetar. Alia di rumah orang sekarang. Tapi kenapa rasanya seperti nggak punya rumah sama sekali? Ia memeluk lututnya. Tubuhnya bergetar. Kenangan masa kecilnya berkelebat. Tidur di kamar sempit. Bangun tanpa pelukan. Belajar kuat lebih cepat dari anak-anak lain. Alia pikir, menikah akan mengakhiri semua itu. Ia salah. Ia bangkit dan masuk ke kamar mandi. Di sana, Alia menyalakan keran air agar suara tangisnya tertutup. Ia menutup mulut dengan tangan. Bahunya naik turun menahan isak. Alia kuat, katanya pada bayangan dirinya di cermin. Alia harus kuat. Namun malam itu, kekuatan itu terasa sangat rapuh. Ketika Alia akhirnya berbaring, matanya menatap langit-langit kamar yang tinggi. Tidak ada yang mengucapkan selamat datang. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Di rumah semegah itu, Alia merasa lebih sendirian daripada saat ia tidak punya apa-apa. Dan tanpa Alia sadari, malam itu adalah awal dari ujian panjang yang akan menguras air mata, kesabaran, dan harga dirinya sebagai seorang menantu yatim piatu. Pagi itu Alia terbangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Sisa tangis semalam belum benar-benar kering. Rumah itu masih sunyi, hanya suara detak jam dan dengung pendingin ruangan yang terdengar. Alia menarik napas panjang, lalu bangkit. Hari pertama, Alia nggak boleh salah, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah ke dapur dengan hati-hati, seolah takut setiap langkahnya bisa memancing kemarahan. Dapur rumah itu luas dan modern, peralatan mahal tersusun rapi. Namun justru itu yang membuat Alia gugup. Ia terbiasa memasak di dapur sempit dengan kompor tua. Tangannya sempat gemetar saat menyalakan kompor. Alia mulai menyiapkan sarapan. Ia mengingat dengan cermat apa yang Dimas katakan semalam, selera ibunya, pantangan makanannya, dan kebiasaan kecil yang tidak boleh terlewat. Setiap gerakan ia lakukan perlahan, penuh kehati-hatian. Tak lama kemudian, Bu Ratna masuk ke dapur dengan langkah mantap. Ia melirik Alia sekilas, lalu duduk tanpa menyapa. "Sarapan," katanya singkat. Alia segera menyajikan makanan dengan tangan sedikit bergetar. Ia berdiri di samping, menunggu dengan jantung berdebar. Bu Ratna mencicipi sesendok. Hening beberapa detik terasa seperti hukuman. Lalu sendok itu diletakkan dengan bunyi keras. "Asin," ucapnya tajam. "Kamu nggak pernah belajar masak, ya?" Wajah Alia memucat. "Maaf, Bu." "Alia." Alia perbaiki. "Selalu begitu," lanjut Bu Ratna tanpa menatap. "Sedikit-sedikit minta maaf. Perempuan yatim piatu memang nggak pernah diajarin disiplin." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Alia menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa terbakar. Namun ia memaksa suaranya tetap keluar. "Alia akan belajar, Bu." Bu Ratna berdiri, mendekat hingga jarak mereka sangat dekat. "Dengar baik-baik," katanya dingin. "Kamu boleh menikah dengan anak saya, tapi jangan pernah merasa kamu setara dengan keluarga ini." Alia mengangguk. Air mata menggenang namun tidak jatuh. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Dimas masuk ke dapur dengan wajah kaget melihat suasana tegang. "Mah, kenapa pagi-pagi sudah marah?" tanyanya pelan. Bu Ratna menoleh cepat. "Kamu tanya istrimu. Masakan saja tidak becus." Dimas memandang Alia. "Nanti aku makan saja, Mah." "Tidak."
Potong Bu Ratna keras. Jangan biasakan membela dia. Kamu anak mama. Alia merasa seolah berdiri di tengah dua orang yang saling menariknya dari arah berbeda. Ia memilih mundur. Alia minta izin ke belakang. Ucapnya pelan. Ia berjalan ke kamar mandi kecil di dekat dapur. Begitu pintu tertutup, air matanya jatuh deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar isaknya tidak terdengar. Kenapa? Kenapa selalu yatim piatu yang dipermasalahkan? Bisiknya penuh luka. Ia teringat masa kecilnya. Diejek, direndahkan, dianggap tidak punya siapa-siapa. Ia pikir semua itu akan berakhir setelah menikah. Nyatanya, luka itu justru diungkit kembali, setiap hari. Siang hari, Alia membersihkan rumah. Bu Ratna mengawasinya seperti pengawas yang mencari kesalahan. Itu kurang bersih. Cara jalannya jangan begitu. Kamu berdiri jangan membungkuk. Kelihatan rendah. Setiap kalimat terasa seperti cambukan. Sore hari, Alia duduk di kamar dengan tubuh lelah dan hati hancur. Ia menatap tangan-tangannya sendiri yang kemerahan karena pekerjaan. Alia capek, ucapnya lirih sambil menangis. Tapi Alia nggak boleh menyerah. Malamnya, Dimas menghampiri Alia. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Alia tersenyum tipis. Alia kuat, Mas. Namun setelah Dimas pergi, Alia kembali menangis sendirian. Hari itu, Alia sadar, ini baru permulaan. Luka yang disimpan akan semakin dalam, dan tidak ada yang tahu kapan ia akan sembuh. Hari-hari Alia berjalan seperti bayangan. Ia hadir, tapi seolah tak pernah benar-benar terlihat. Di hadapan keluarga besar Dimas, ia selalu tersenyum, menunduk sopan, dan menjawab seperlunya. Senyum itu rapi, terlatih, dan palsu. Senyum yang ia pelajari sejak kecil. Senyum seorang anak yatim piatu yang tahu bahwa menunjukkan luka hanya akan mengundang ejekan baru. Pagi itu keluarga besar berkumpul untuk makan bersama. Meja panjang penuh dengan hidangan mewah. Alia berdiri sedikit menjauh, menunggu perintah. Duduk, kata Bu Ratna singkat, tanpa menatap. Alia duduk di kursi paling ujung. Ia merasakan tatapan-tatapan asing menilainya. Itu menantumu? Bisik salah satu tante pada Bu Ratna. Cukup keras untuk didengar. Iya, jawab Bu Ratna datar. Biasa saja. Biasa saja. Dua kata itu menghantam Alia seperti vonis. Seorang sepupu Dimas menatap Alia sambil tersenyum tipis. Dengar-dengar dulu hidupnya susah ya? Alia mengangguk pelan. Iya. Pantes kelihatan gak biasa duduk di meja begini. Lanjutnya sambil tertawa kecil. Alia ikut tersenyum, meski dadanya terasa diremas. Tangannya mengepal di bawah meja. Selesai makan, Alia membersihkan meja sendirian. Dari dapur, ia mendengar percakapan. Kasihan sih, kata seseorang. Kasihan apanya? Sahut yang lain. Sudah enak jadi istri orang kaya. Alia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Siang hari, Alia duduk sendirian di kamar. Ia menatap cermin, menatap wajahnya sendiri. Alia nggak boleh lemah, katanya pelan. Kalau Alia jatuh, nggak ada yang menopang. Tangannya meraih liontin tua di lehernya. Benda itu terasa hangat di telapak tangannya. Kamu satu-satunya yang setia, bisiknya pada liontin itu. Kamu satu-satunya yang setia, bisiknya pada liontin itu. Kenangan masa kecil menyeruak. Tidur di panti sementara, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selalu dianggap beban. Selalu harus bersyukur meski disakiti. Sore hari, Alia membantu menyiapkan jamuan tamu. Bu Ratna mengawasi dari jauh. Senyum yang benar, katanya. Jangan kelihatan muram. Alia mengangguk. Ia berdiri di ruang tamu, menyambut tamu dengan senyum yang hampir runtuh. Salah satu tamu berbisik. Cantik juga ya menantunya. Bu Ratna menjawab dingin. Cantik saja nggak cukup. Malamnya, Alia masuk ke kamar lebih awal. Begitu pintu tertutup,
Senyum itu runtuh sepenuhnya. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut. Air matanya jatuh deras. Alia capek pura-pura kuat. Isaknya, Alia juga manusia. Ia menutup wajahnya. Bahunya bergetar hebat. Tidak ada yang memeluk. Tidak ada yang mengusap punggungnya. Di luar kamar, Bu Ratna berkata pada Dimas, "Jangan terlalu lembek sama istrimu. Dia harus tahu diri." Dimas terdiam. Di dalam kamar, Alia tidak mendengar percakapan itu. Ia hanya tahu satu hal. Setiap hari ia semakin tenggelam dalam kesunyian, dan senyum yang ia pakai semakin berat untuk dipertahankan. Malam itu hujan kembali turun, menampar jendela kamar dengan suara berirama yang melelahkan. Alia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih letih. Di rumah ini, ia belajar bahwa kelelahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang menahan perasaan yang tidak pernah diberi ruang. Pintu kamar terbuka perlahan. Dimas masuk dengan langkah ragu. Ia menutup pintu kembali, lalu berdiri beberapa detik seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Alia menggeleng pelan. "Belum, Mas." Dimas duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Keheningan itu berat, dipenuhi hal-hal yang tak terucap. "Mama." Dimas memulai, lalu terdiam. "Mama memang keras. Dari dulu begitu." Alia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. "Alia tahu, Mas." "Aku sudah coba bicara," lanjut Dimas dengan suara rendah. "Tapi..." Alia ngerti. Potong Alia pelan. "Mas nggak perlu jelasin." Kalimat itu justru membuat dada Dimas sesak. Ia menunduk. Jemarinya saling bertaut. "Kadang aku merasa gagal jadi suami," katanya lirih. "Aku ingin melindungi kamu, tapi aku juga anak mama." Alia menatap wajah Dimas. Wajah yang ia cintai. Wajah yang kini terlihat letih oleh konflik yang tak ia ciptakan. "Mas Dimas bukan gagal," ujar Alia sambil menahan air mata. "Yang gagal itu keadaan." Ia meraih tangan Dimas, menggenggamnya erat. "Alia cuma takut," katanya dengan suara bergetar. "Takut suatu hari Mas capek dan memilih menyerah." Dimas menoleh cepat. "Jangan bilang begitu. Aku nggak akan ninggalin kamu." Namun janji itu terdengar rapuh. Bukan karena Dimas tidak tulus, tapi karena tekanan yang terus menghimpit dari segala arah. Malam semakin larut. Setelah Dimas tertidur, Alia masih terjaga. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan suaminya, lalu mengambil sajadah. Ia bersujud lama, lebih lama dari biasanya. "Tuhan," bisiknya dengan suara bergetar. "Kalau hidup Alia harus sesakit ini, Alia ikhlas. Tapi jangan pisahkan Alia dari Mas Dimas. Dia satu-satunya tempat pulang Alia." Air matanya membasahi sajadah. Doanya tidak rapi. Kalimatnya terputus-putus oleh isak. Pagi harinya, Alia kembali menghadapi dinginnya rumah itu. Bu Ratna memanggilnya ke ruang keluarga. "Kamu jangan buat anak saya jadi orang yang berbeda," kata Bu Ratna tanpa basa-basi. "Sejak menikah dengan kamu, dia terlalu lembek." Alia berdiri dengan tangan gemetar. "Alia nggak pernah berniat begitu, Bu." "Niat atau tidak, hasilnya sama," jawab Bu Ratna dingin. "Ingat posisi kamu di rumah ini." Kalimat itu kembali menegaskan jarak yang tidak bisa ditembus Alia. Siang hari, Dimas pulang lebih awal. Ia melihat Alia duduk termenung di ruang makan. "Ada apa?" tanyanya cemas. Alia menggeleng, memaksakan senyum. "Nggak apa-apa." Namun Dimas tahu, senyum itu adalah kebohongan yang paling sering dipakai Alia. Malamnya, saat lampu kamar sudah dimatikan, Alia membalikkan badan membelakangi Dimas. Air matanya jatuh tanpa suara. "Alia nggak boleh egois," bisiknya pada diri sendiri. "Kalau suatu hari Alia harus pergi agar Mas Dimas bahagia, Alia harus siap." Kalimat itu menutup hari dengan rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya. Dinding yang memisahkan cinta mereka bukan lagi hanya Bu Ratna,
tetapi juga ketakutan, pengorbanan, dan rasa tidak pantas yang perlahan tumbuh di hati Alia. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda sejak matahari belum sepenuhnya naik. Alia sudah bangun sejak dini hari, namun bukan hanya ia yang gelisah. Dari balik pintu kamar, terdengar langkah-langkah tergesa, suara pintu dibuka tutup, dan nada bicara yang lebih tegang dari biasanya. Bu Ratna terlihat mondar-mandir di ruang keluarga. Wajahnya serius, bahkan cenderung panik. Beberapa kali ia mengangkat telepon, berbicara singkat lalu menutupnya kembali dengan tarikan napas panjang. Semua harus sempurna, katanya pada pembantu dengan nada tinggi. Tidak boleh ada yang salah sedikit pun. Alia berdiri di dekat dapur, menunggu perintah. Jantungnya berdebar tanpa tahu sebabnya. Alia, panggil Bu Ratna akhirnya. Kamu pakai baju yang rapi. Hari ini ada tamu sangat penting. Baik, Bu. Jawab Alia pelan. Dan satu lagi, lanjut Bu Ratna tajam. Jaga sikapmu. Jangan bikin malu. Kalimat itu sudah terlalu sering Alia dengar. Namun hari itu, entah kenapa, dadanya terasa lebih sesak. Menjelang siang, mobil-mobil hitam memasuki halaman. Beberapa pria bersetelan rapi turun lebih dulu, membuka pintu dengan sikap hormat. Alia berdiri agak ke belakang bersama Dimas. Ia melihat seorang kakek tua turun perlahan dari mobil utama. Rambutnya memutih seluruhnya, punggungnya sedikit membungkuk, namun wibawanya membuat semua orang menunduk hormat. Bu Ratna melangkah cepat menyambutnya. Selamat datang, Pak, katanya dengan suara yang dibuat lembut. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami. Kakek itu mengangguk singkat, matanya menyapu ruangan. Tatapannya tajam namun lelah, seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang bukan hanya dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Langkahnya terhenti, matanya tertuju pada Alia. Alia refleks menunduk. Ia merasa tatapan itu terlalu lama, terlalu dalam. Tangannya secara tak sadar menggenggam liontin di lehernya. Kakek itu mendekat perlahan. Suasana mendadak hening. Liontin itu. Suaranya bergetar. Dari mana kamu mendapatkannya? Alia menelan ludah. Peninggalan seseorang waktu Alia kecil, Pak. Wajah kakek itu berubah. Matanya berkaca-kaca. Boleh saya lihat? Alia ragu sejenak, lalu melepaskan liontin itu dan menyerahkannya. Jari-jari tua itu gemetar saat memegangnya. Napasnya tersendat. Ini. Ia berbisik. Ini milik keluarga saya. Bu Ratna tercenung. Maksud Bapak? Kakek itu menatap Alia kembali. Kali ini, tatapannya bukan lagi dingin, melainkan penuh rasa kehilangan. Nama kamu siapa? Tanyanya pelan. Alia. Jawabnya. Alia. Kakek itu mengulang nama itu seperti doa. Usiamu? 27 tahun. Kakek itu menutup mata. Air mata jatuh di pipinya. Cucuku. Ucapnya lirih. Akhirnya aku menemukanmu. Suasana seketika gempar. Bu Ratna terdiam kaku. Dimas menatap Alia dengan wajah tak percaya. Alia sendiri merasa dunia berputar. Maaf, Pak. Alia tidak mengerti. Katanya gemetar. Kakek itu meraih bahu Alia dengan lembut. Dulu kamu hilang. Katanya penuh penyesalan. Sejak itu, hidupku kosong. Air mata Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Selama ini ia bertanya-tanya siapa dirinya. Dan hari itu, jawabannya berdiri tepat di hadapannya. Namun kebenaran itu belum sepenuhnya terbuka. Yang ada baru satu hal. Hidup Alia tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Suasana ruang keluarga berubah menjadi senyap yang menyesakkan. Tidak ada lagi suara langkah mondar-mandir. Tidak ada lagi nada perintah Bu Ratna yang biasanya menguasai ruangan. Semua mata tertuju pada satu titik, pada sosok kakek tua yang berdiri dengan liontin di tangannya, dan pada Alia yang berdiri kaku di hadapannya dengan wajah pucat dan mata basah. Bu Ratna terduduk perlahan di sofa, seolah lututnya kehilangan tenaga. Tangannya gemetar saat berusaha menopang tubuhnya sendiri. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Hampir tak terdengar.
Ini pasti salah paham. Kakek itu menoleh. Tatapannya tajam namun penuh luka lama. Saya mencari cucu saya selama 27 tahun, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Saya tidak mungkin salah. Ia melangkah mendekat ke arah Alia. Setiap langkahnya terasa berat, seakan menapaki tahun-tahun penyesalan. Kamu ingat apa-apa tentang masa kecilmu? Tanyanya lembut. Alia menggeleng pelan. Air mata mengalir di pipinya. Alia cuma ingat, ada seorang kakek yang pernah menggendong Alia. Ucapnya terisak. Lalu Alia terpisah. Setelah itu, Alia sendirian. Kalimat itu membuat dada kakek itu bergetar. Ia menutup mata. Napasnya tersendat. Itu aku, katanya lirih. Dan aku gagal menjagamu. Ia membuka jasnya, mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah pudar. Di foto itu terlihat seorang anak kecil yang tersenyum lebar, mengenakan liontin yang sama. Ini kamu, ucapnya sambil menyerahkan foto itu. Alia memegang foto itu dengan tangan gemetar. Tangisnya pecah. Jadi selama ini, suaranya terputus. Alia punya keluarga. Kakek itu memeluk Alia tanpa ragu. Pelukan itu erat, hangat, dan penuh penyesalan. Kamu tidak pernah sendirian, katanya dengan suara pecah. Hanya saja kakek terlalu lama menemukanmu. Tangisan Alia menggema di ruangan itu. Tangisan seorang anak yang akhirnya menemukan rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Dimas berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca melihat istrinya menangis dalam pelukan orang lain. Bukan karena dihina, tetapi karena dicintai. Bu Ratna bangkit perlahan. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Jadi selama ini, katanya terbata. Dia. Kakek itu menoleh tajam. Perempuan yang selama ini kamu rendahkan adalah cucu saya, ucapnya dingin. Pewaris keluarga yang selama ini kamu kagumi. Bu Ratna terduduk kembali. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Saya tidak tahu, bisiknya. Ketidaktahuan tidak menghapus luka, jawab kakek itu tegas. Ia menatap sekeliling ruangan. Selama ini kalian membiarkan dia menderita, katanya. Di rumah semewah ini, dia menangis sendirian. Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya pecah. Maafkan saya, ucapnya terseduh. Saya salah menilai. Alia melepaskan pelukan kakeknya. Ia menatap Bu Ratna dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, Alia tidak menunduk. Alia tidak pernah ingin dinilai tinggi, katanya pelan namun jelas. Alia hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Kalimat itu menghantam lebih keras dari amarah. Kakek itu menggenggam tangan Alia. Mulai hari ini, katanya, tidak ada lagi yang berhak merendahkanmu. Di ruangan itu, kesombongan runtuh, kebenaran berdiri tegak, dan air mata menjadi saksi bahwa hidup Alia akhirnya berubah arah. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menyorot kamar Alia yang kini terasa hangat. Tidak ada lagi ketegangan yang menghantui setiap langkahnya. Namun, hati Alia tetap bergetar karena apa yang terjadi semalam. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi diri sendiri di cermin. Wajahnya masih sembab, mata merah, namun ada ketenangan baru yang tumbuh. Ia menarik napas panjang dan menyiapkan diri untuk menghadapi keluarga besar di ruang tamu. Bu Ratna sudah menunggu, duduk dengan wajah tertunduk, tangan gemetar menutupi bagian wajahnya. Kesombongan yang biasanya menguasai seluruh geraknya kini sirna, digantikan penyesalan yang sangat dalam. Dimas berdiri di samping Alia, menatap istrinya dengan mata penuh kekaguman. Ia tahu, perjalanan Alia untuk bertahan dan tersenyum di tengah hinaan adalah bukti kekuatan batin yang luar biasa. Kakek Alia duduk di sofa utama, memegang tangan cucunya erat. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa lega karena akhirnya menemukan kembali keluarga yang lama hilang. Mulai hari ini, kata kakek itu dengan suara lembut namun tegas, tidak ada yang berhak merendahkanmu lagi. Alia, kamu adalah bagian dari keluarga kami,
dan hakmu untuk dihormati tak terbantahkan. Alia menunduk. Air mata jatuh perlahan. Ia memeluk kakeknya dengan erat. Semua rasa sakit, kesedihan, dan perjuangan yang telah ia lalui selama bertahun-tahun seakan tercurah dalam pelukan itu. Bu Ratna berdiri perlahan. Langkahnya gontai. Ia menatap Alia dengan mata penuh penyesalan. Alia, maafkan aku karena selama ini menilai kamu begitu rendah. Aku salah besar. Alia menatap ibu mertuanya untuk pertama kalinya tanpa menunduk. Suaranya lembut namun tegas. Alia tidak butuh maaf. Alis hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Aku sudah belajar bertahan sendiri selama ini. Tapi sekarang, Alia memilih memaafkan. Bukan karena bulayak, tapi karena Alia ingin hati ini tenang. Air mata Bu Ratna jatuh. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, menandakan penyesalan yang terlambat namun nyata. Dimas menggenggam tangannya, memberikan dukungan tanpa kata, membiarkan cinta dan pengertian mengisi ruang itu. Alia berdiri, melangkah ke tengah ruang tamu. Semua anggota keluarga yang hadir terdiam, menyaksikan transformasi seorang menantu yang dulunya dipandang rendah, kini berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Aku adalah Alia, ucapnya pelan. Namun suara itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku bukan siapa-siapa untuk dipermainkan. Tapi aku juga bukan orang yang lemah. Aku punya keluarga, aku punya hak untuk dihormati, dan aku punya masa depan yang akan aku jalani dengan tegak. Suasana hening. Semua orang menatap Alia, merasakan kekuatan kata-kata yang keluar dari hati yang telah lama terluka. Kakek Alia tersenyum lembut. Itulah cucuku, katanya penuh bangga. Tidak hanya cantik, tetapi juga kuat, bijaksana, dan penuh keberanian. Dimas melangkah mendekat, memeluk Alia. Aku selalu tahu kamu luar biasa, katanya. Dan sekarang dunia juga tahu. Mata Alia menatap suaminya. Dalam tatapan itu, ada cinta, pengertian, dan kesetiaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mereka berdiri bersama, siap menghadapi masa depan sebagai pasangan sejati, tanpa ada lagi bayangan hinaan atau ketidakadilan yang membayangi. Bu Ratna menangis di sudut ruangan. Penyesalannya adalah cermin dari semua kesombongan yang pernah ada. Ia belajar, terlalu lambat memang, bahwa menghina orang lain tidak pernah membawa kebahagiaan, dan kehilangan kesempatan untuk menghargai adalah luka yang sulit diobati. Hari itu, Alia menyadari sesuatu yang penting. Kekuatan sejati tidak datang dari harta, status, atau pengakuan orang lain. Kekuatan datang dari hati yang mampu bertahan, memaafkan, dan berdiri tegak meski dunia berusaha menjatuhkan. Kakek Alia menatap semua orang dengan mata penuh kebijaksanaan. Mari kita mulai bab baru untuk keluarga ini, katanya. Dengan cinta, penghormatan, dan pengertian yang sejati. Alia menatap sekeliling, tersenyum tipis, dan menyadari bahwa perjalanan panjangnya telah menemukan titik akhir yang indah. Ia tidak lagi hanya seorang menantu, tapi seorang wanita yang menemukan tempatnya di dunia ini, dengan keluarga yang mencintai, dan suami yang selalu setia mendampinginya. Matahari sore mulai masuk menembus jendela, cahaya hangat mengisi ruang tamu, menyelimuti semua yang hadir dengan kedamaian yang lama hilang. Tangis, penyesalan, dan kebahagiaan bercampur, menciptakan momen yang akan diingat seumur hidup. Alia menatap keluar jendela, merasakan embusan angin yang lembut. Hatinya penuh rasa syukur. Semua penderitaan, kesedihan, dan air mata selama ini bukan sia-sia. Setiap ujian yang datang, setiap hinaan yang diterima, telah mengajarkan kepadanya tentang kekuatan, keberanian, dan cinta sejati. Ia menoleh ke Dimas, tersenyum, dan berkata pelan, "Terima kasih telah percaya pada Alia. Bersama, kita bisa menghadapi apapun." Dimas menggenggam tangannya erat. "Selamanya, Alia." Dan di momen itu, Alia tahu bahwa bab baru hidupnya telah dimulai. Bab di mana luka menjadi pelajaran, kesedihan menjadi kekuatan, dan cinta sejati menjadi pelindung yang tidak bisa digoyahkan. Sahabat,
Terima kasih telah setia menemani perjalanan Alia dan Dimas melalui kisah penuh air mata, perjuangan, dan kebahagiaan yang akhirnya mereka raih. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap ujian hidup membawa pelajaran, dan cinta sejati selalu menemukan jalannya. Jika sahabat terhanyut dalam kisah ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik penuh emosi seperti ini. Dukungan sahabat berarti dunia bagi kami, dan menjadi motivasi untuk selalu menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kebahagiaan, cinta, dan ketabahan selalu menyertai sahabat di setiap langkah hidup.